Film animasi atau genre animasi kadang dipandang sebelah mata sama beberapa orang karena dianggap tontonan anak-anak. Sementara genre atau film superhero, mau itu Marvel, MCU, Spider-Man, makin kesini malah dianggap agak kekanak-kanakan atau juvenile dan lebih kayak roller coaster thrill ride dan bukan film beneran. Jadi ada banyak persepsi-persepsi yang mungkin nggak benar tentang dua genre tersebut. Dan gimana jadinya kalau ada film yang menggabungkan dua genre tersebut, tapi somehow it's Oscar worthy. Bagus banget. Film tersebut adalah Spider-Man Across the Spider-Verse. Halo, balik lagi bersama gue Isaac, dan kali ini gue bakal nge-review film Spider-Man Across the Spider-Verse. There's nowhere to run. My bad, everybody. There was somewhere to run. Spider-Man Across the Spider-Verse. Oke, sedikit cerita nih ya tentang film Across the Spider-Verse. Gua mau ngasih konteks kalau film pertamanya, Into the Spider-Verse, adalah salah satu film superhero favorit gua. Dan menurut gua, bahkan nggak ada film Spider-Man yang ngalahin Spider-Man Into the Spider-Verse di waktu itu. Waktu filmnya baru rilis, gua sampai masukin Into the Spider-Verse ke top 5 dari film-film yang menjadi favorit gue yang keluar di dekade 2010-an. Jadi gue excited banget dan gak sabar di saat mereka ngumumin kelanjutannya, which is Across the Spider-Verse. Dan gue akhirnya nonton. It's that good. Filmnya bagus banget. Mantep banget. It's the best Spider-Man film ever. Of course gue pada bakal kepo dong, kenapa sih ada banyak orang yang suka banget sama Across the Spider-Verse, padahal cuma animasi doang gitu. Animasi doang. But gue bakal bahas beberapa pointersnya, of course. Beberapa points tentang film ini, kenapa gue bisa bilang Across the Spider-Verse itu bagus banget. Mungkin langsung dari awal aja ya. Karakter-karakternya. The main character, Miles Morales. Dan voice actornya, gue merasa berhasil memportray atau nunjukin gimana Miles Morales sebagai a worthy character, a worthy Spider-Man. Dalam arti, Miles Morales memang cocok dan layak sebagai Spider-Man. Karena ada pesan di film pertamanya aja. Spider-Man itu bisa siapapun, no matter who's behind or underneath the mask. Dan terbukti di sini, di film ini, Miles Morales is Spider-Man. Ya, dari film pertama pun lah, menurut gue. Gue seneng banget gimana the directors and the writers nge-portray si Miles Morales, Spider-Man, di film ini. Dan bisa bikin relate ke banyak orang dari segala permasalahan yang dia hadapi. Untuk bisa diterima di masyarakat yang mungkin menganggap dia beda atau aneh atau nggak pantas gitu. Belum lagi karakter-karakter lainnya yang surprisingly in-depth juga, nggak kalah dalamnya penceritaan karakter-karakter lain yang ada di film ini. Gak cuma Miles Morales, let's say Gwen Stacy, Spider-Gwen, Spider-Woman, yang kita udah ketemu di Into the Spider-Verse. Filmnya bener-bener nge-explore sisi pribadi Spider-Gwen, dan gue seneng banget itu di-explore karena ngasih suatu sisi lain yang belum kita lihat dari karakter ini di sebelumnya, gitu, di film sebelumnya. Jadi gue berasa si Gwen Stacy di sini udah kayak main karakter nomor 2 gitu selain Miles Morales. Dan gue seneng banget gimana Hailey Steinfeld bisa nge-evoke emotion, karena emosional banget. Banyak scene yang muncul Spider-Gwen atau fokus ke dia itu benar-benar emosional, dan gue jempol banget. Belum lagi karakter-karakter lain yang dari Spider Society, all the Spider-Men and Women muncul gitu. Banyak cameo-nya, of course. Pasti mereka yang seneng atau cinta banget sama Spider-Man bakal suka sama segala Spider-Man yang muncul. Miguel O'Hara yang diperanin sama Oscar Isaac, namanya mirip sama kayak gue, dan gue bisa bilang dia sebagai karakter yang bertentangan lah sama Miles Morales. Kelihatan banget dia punya determination gitu ya, punya tekad dan tujuan, dan dia keren banget bakal ngelakuin segala hal supaya apa yang dia inginkan
itu bisa didapetin nggak one-sided atau nggak one-dimensional gitu. Ada alasannya, dikasih lihat backstory-nya kenapa si Miguel O'Hara bisa jadi Spider-Man 2099 seperti ini gitu. Dan of course ada karakter-karakter lain yang bisa kita bahas di video-video lain yang tentunya nggak kalah menariknya dengan yang lain. Bahkan karakter-karakter supporting yang ada di kehidupan Miles, let's say nyokapnya, bokapnya, itu dikasih moment to shine bersama Miles. Supaya kita bisa masuk ke psyche atau otaknya mereka, perasaannya mereka, feelings, their heart, dan koneksi mereka ke Miles. Dan gue bisa bilang nih, ada satu adegan di mana si Miles sama nyokapnya lagi ngobrol. Dan gue merasa itu sangat relatable ke pengalaman yang gue punya sama nyokap gue, dan di situ gue nangis. Film ini sebegitu emosionalnya. Film pertama emosional, tapi banyak hal yang lebih ke arah fun. Di sini emotional and also fun, but way more emotional dari film pertama. Yang menjadi poin penting menurut gue, karena penonton udah banyak ngeliatin film-film superhero. Spider-Man udah ada berapa film? 3 dari Sam Raimi dan Tobey Maguire, 2 Amazing Spider-Man, dan 3 Spider-Man MCU. Belum lagi appearances-nya si Tom Holland di film-film MCU lain. Di sini emotional depth, emotional weight yang pada story-nya dibikin menjadi fokus supaya penonton jadi langsung attach ke karakter dan juga ke kisahnya sendiri. Dan menurut gua ini nggak nyeritain tentang Miles Morales doang. Kayak tadi gua diceritain juga, bahkan the main villain, the antagonist Spot, yang tadinya waktu pas awal muncul kayak film apaan sih nih, kayak gini doang gitu, bisa di-build up sebagai sosok yang benar-benar serem dan punya alasan. Nggak one dimensional, nggak cuma ya dia villain karena dia jahat atau karena itu doang gitu. Ada hal-hal yang dia ceritain gitu di filmnya yang ngebikin kita kayak, man, kalau gue jadi dia, of course gue bakal jadi villain gitu. Gue ngerti alasannya, but of course it's unacceptable karena dia antagonis, dia villain nih, jahat, super villain. Semuanya itu dilengkapin, semua dari segi story, dari characters, itu bisa semuanya dari segi story, dari segi karakter, dilengkapin dengan animasi yang top banget. Gue bisa bilang, this is probably gonna win the best animated movie di banyak penghargaan. Gua yakin 100% this movie is going to win a lot of best animated movies. Soalnya kelihatan animasinya bener-bener didesain, dibikin sedemikian rupa dengan gaya-gaya yang berbeda cuy. Lu bayangin, setiap karakter Spider-Man yang muncul dari universes lain, dan of course Miles Morales, itu punya gaya desain sendiri gitu. Kalau nggak salah gue baca ada Spider-Punk ya, animasinya dia aja itu ambil 2 tahun cuy. 2 tahun untuk nge-animate dia doang. Kelihatan mereka, para animators and of course the directors, mereka yang bekerja untuk ngebuat animasi-animasi yang ada di film ini, yang mereka put their heart and soul untuk ngebikin sebagus mungkin. Kelihatan juga dari dunianya masing-masing universe Spider-Man yang kita datengin gitu. Ada karakter tersendiri gitu, ada warna tersendiri yang ngebuat dunia ini kayak punya personality, punya karakter yang menceritakan sesuatu gitu ke audiensnya, nunjukin gimana sih sifat dari Spider-Man ataupun karakter-karakter yang ada di universe atau dunia ini. Kayak contohnya nih, kita ngelihat Nueva York, markasnya Spider-Man 2099 Miguel O'Hara, dan kita ngelihat gimana it's very hyper futuristic dan juga digabung sama elemen cyberpunk gitu. Dari gaya desain animasinya semantap itu, bahkan gue sampai ngeh gitu ya. Desain kendaraan, vehicle, bahkan mobil yang ada di dunianya si Miguel O'Hara ini kelihatan banget terinspirasi atau bahkan ya sama persis dengan mobil Hyundai Ioniq. Sebegitu miripnya. Dan gue jadi penasaran gitu kayak, berarti animatorsnya benar-benar research dengan benar. Dan of course karena desain mobilnya sendiri yang mantap. Jadi
Penasaran kan sama mobil Hyundai Ioniq? Nah, kalau di Indonesia saat ini udah ada Hyundai Ioniq 5 yang gak kalah kerennya sama mobil Hyundai Ioniq yang muncul di film Spider-Verse-nya. Kelihatan dari desainnya yang futuristic dari eksteriornya ya. Lihat tuh, mobil elektrik yang cocok untuk masa depan. Kita bakal lihat juga interiornya, oke? Nah, interiornya kayak gini guys. Kalau dilihat dari driver seat-nya, dan kita bakal masuk ke bagian passengers-nya, kelihatan sebagaimana mantep dan kerennya interior Hyundai Ioniq 5. Salah satu feature unik yang ada di mobil Hyundai Ioniq 5 adalah feature Universal Island. Nah, feature ini tuh bakal berguna di saat mobilnya lagi parkir di tempat yang sempit. Jadi, nanti driver atau passenger yang mau keluar masuk dari kabin mobilnya bisa keluar dengan gampang. Karena gara-gara lantai mobilnya yang flat, yang datar, ini bisa ngegerakin bagian depan ataupun belakang, bagian kabinnya, supaya ngebuat space yang lebih luas buat mereka masuk ke dalam kabinnya. Dan hal lain yang bisa jadi consideration kalian untuk pakai mobil Hyundai Ioniq 5 adalah battery capacity dan juga jarak mobilnya bisa jalan. Jadi ada dua versi, dua tipe gitu, long range sama standard range. Yang standard range punya kapasitas baterai sekitar 58,0 kWh dan jaraknya bisa sampai 384 km. Sementara buat yang long range punya baterai capacity 72,6 kWh. Dan ada dua jarak nih. Yang signature bisa sampai 451 km dan yang prime bisa 481 km. Jauh kan? Jadi nggak perlu pusing kalau misalnya mau menempuh perjalanan yang jauh dan mikirin soal baterai. Dan yang nggak kalah kerennya adalah feature sustainable interior materials yang dimiliki oleh mobil Hyundai Ioniq 5. Jadi, isi interiornya itu dibuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kursinya terbuat dari fabrik ataupun biocomponents yang diambil dari tanaman tebu dan juga jagung. Dan juga kulit interiornya dicat dengan flaxseed oil yang benar-benar eco-friendly. Terus untuk fabriknya dibuat dari botol-botol plastik yang udah di-recycle. Contohnya untuk kursi dan juga armrest dari kursinya. Jadi kelihatan kan kenapa gue bilang mobilnya tuh benar-benar ramah lingkungan. Dan jelas semua feature ini nunjukin gimana mobil elektrik masa depan bisa cocok banget untuk universe-nya Spider-Man 2099. Dan jangan lupa juga, mobil Hyundai Ioniq 5 punya subsidi PPN 1% karena mobilnya adalah mobil elektrik yang ramah lingkungan. Dan dari semua hal yang gue udah sebut tadi, jadi ngerti kan kenapa nih mobil dijadiin inspirasi ataupun menjadi bagian dari dunianya Spider-Man 2099 di Nueva York. Dan gak cuma dunianya si Spider-Man 2099, karena gue juga merasa dunianya si Spider-Gwen itu beda banget gaya animasinya dari ya universes lain gitu. Dari keunikan cel shadingnya gitu yang ngingetin gue ke game-game indie yang lebih fokus ke story, personality dan juga drama antar karakter ataupun intra karakter. Pas banget untuk seorang Spider-Gwen. Dan gue juga mau bilang film ini gak bakal lengkap kalau musiknya gak bagus ya. Tapi untungnya Spider-Man Across the Spider-Verse punya soundtrack yang mantep banget. Gue gak sabar buat dengerin satu albumnya, sama kayak dulu waktu gue dengerin albumnya Into the Spider-Verse berulang kali. Dan gue bisa rekomen kalian untuk cek lagu-lagunya karena ya catchy dan emang pas untuk vibe-nya Spider-Man Across the Spider-Verse gitu. Tapi ada gak sih poin negatif dari film ini? Gue rasa gak ada. Film ini is a masterpiece. Sempurna. Gue cinta banget sama nih film. Gue gak bohong. Sebagus itu Spider-Man Across the Spider-Verse. Dan endingnya ngebikin gue kayak gue pengen banget langsung nonton kelanjutannya. Gue berharap banget di tahun 2024 nanti filmnya bakal bagus. Dan gue yakin film ketiganya bakal bagus. It's gonna be a perfect trilogy and a perfect film to wrap
up the story of Miles Morales dan adventure-nya dia dengan kawan-kawan Spider-Verse-nya dia, dan exploration atau adventure dia di other dimensions yang kita bakal lihat mungkin di film selanjutnya. Gue berharap banget sih bakal ada film-film kayak gini yang bener-bener kelihatan mereka yang terlibat di film ini put their heart, mind, and soul dan nunjukin rasa cinta mereka terhadap film ini lewat karyanya. Nah, buat lu pada yang udah nonton, gimana sih pendapat kalian tentang Spider-Man Across the Spider-Verse? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya. And of course, buat kalian yang udah selalu ngedukung channel ini untuk terus berlanjut, terus bikin konten, dan semakin sukses, I would like to say thank you so much. Thank you for your support. Dan that's it for me. Gua Isaac. See you next time.